Anggaplah ini meteor. Kecepatan meteor di ruang angkasa itu 120.000 km per jam kecepatannya, ya. Dan dia kalau garis diameternya 2 km saja menurut Michel Penn, ya, dia memiliki kekuatan ledakan setara dengan 1 juta kali lipat bom nuklir. Kalau dia tembus menghantam atmosfer bumi kita yang garis diameter 2 km itu, ya, maka kalau jatuhnya ke laut akan menimbulkan gelombang tsunami setinggi 235 meter. Berapa tingginya tuh, Pak? Yang tsunami di Aceh cuma berapa tingginya, Bu? 13 sampai 15 meter. Hanya 10 menit. Ratusan ribu meninggal dunia, satu kota Banda Aceh hilang. Betul tidak? Bagaimana kalau sampai 235 meter? Kalau jatuhnya di kutub utara atau kutub selatan, kekuatan ledakan ini akan menjadikan kutub itu menjadi cair selama-lamanya. Permukaan air laut akan naik 7 meter lagi. Maka kota-kota besar di dunia, bahkan Indonesia yang kaya dengan pulau-pulau, 20% pulaunya akan hilang dari peta bumi selama-lamanya. Kota-kota besar akan hilang dan tenggelam di mana-mana kota-kota yang dibangun di tepi pantai. Dan kalau jatuhnya ke daratan, kata Michel Penn, ini yang pas. Sesuai dengan karakter meteor, hubungannya dengan dukhon. Kalau jatuhnya ke daratan, akan terjadilah ledakan yang teramat sangat dahsyat. Coba lihat meteor, peluru bom nuklir dulu, yang jatuh di Nagasaki dan Hiroshima, kan baru satu itu. Sementara meteor ini 1 juta kali lipat. Itu baru satu, jatuhnya pun di lembah. Bapak Ibu, bagaimana yang terjadi dengan ledakan itu? Maka bumi ini mengalami lengkungan yang dalam. Partikel-partikel bumi yang meledak tadi membumbung ke langit menjadi partikel-partikel halus yang sangat tebal dan panas. Sementara gelombang kejut dari ledakan tadi menimbulkan kecepatan laju 800 km per jam. Badai yang ada di Meksiko kemarin berapa baru kecepatannya? Baru 215 kan? Kerugiannya sudah di hari ke-6 saja kerugiannya sudah 250 miliar dolar. Baru 6 hari. Bagaimana dengan kecepatan laju 800 km per jam? Makanya mereka mempersiapkan bunker-bunker raksasa. Karena mereka menganggap gak selamat yang hidup di permukaan. Bagi kita, dijamin oleh Rasulullah, yang beriman akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang amal solehnya banyak akan dibuat oleh Allah terjaga dan terlindungi. Kalaupun meninggal syahid insya Allah. Siap nggak? Iya. Siapa tahu mereka buat bunker-bunker di sini jatuhnya nanti. Iya kan? Sudahlah, bunker kita adalah iman kita kepada Allah, amal soleh kita. Jadi nggak usah cemas. Tapi Pak Ustadz, amal kami masih sedikit. Nah, makanya kejar dari sekarang ketertinggalan kita. Ya, baik, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Oke, ini jatuh, maka dengan cepat kabut debu tadi, partikel-partikel dari bumi yang meledak tadi itu membungkus bumi. Bumi gelap gulita 40 hari 40 malam. Michel Penn meneruskan, nah meteor ini banyak yang mengandung siderite. Siderite ini apa? Siderite ini kandungan zat besi yang paling murni. Ketika dia masuk di atmosfer bumi kita, jedum. Kemudian dia merangsek menembus pertahanan atmosfer kita. Gesekan yang ekstrim ini akan menimbulkan medan magnet yang sangat kuat. Dia terbakar ya, terbakar, kulitnya melepuh, satu persatu bagian kulit ini lepas, maka menjadi hujan meteor kecil. Kayak film 2012, ada nggak melihat? Kiamat 2012 itu, bagaimana meteor kecil menembus bukit, menembus gedung-gedung, kan begitu kan? Itu kulitnya yang mengelupas. Sementara yang intinya mengandung siderite. Siderite ini ketika bergesekan dengan atmosfer, maka akan menimbulkan medan magnet yang sangat kuat. Medan magnet ini akan menjadikan seluruh besi dan logam yang ada di muka bumi terinduksi. Maka ini penyebab pesawat tidak lagi bisa terbang. Karena besi dengan besinya lengket. Mobil juga nggak bisa starter. Padahal bangkainya masih keren. Dibeli sampai 1,5 M. Motor-motor nggak bisa dibawa jalan. Maka seluruhnya, dan ini juga ketika pergesekan ekstrim ini menimbulkan gelombang elektromagnetika yang sangat tinggi. Akibatnya, seluruh sinyal-sinyal, seluruh listrik yang ada berhenti total. Manusia kembali ke zaman Rasulullah. Dan Rasul bersabda, "Tsumma uttum min haitsu bada'tum wa uttum min haitsu bada'tum." Nanti kalian semua akan kembali seperti kondisi kalian hari ini.
Kalian semua pada zaman itu akan kembali seperti zaman sekarang. Kalian pada zaman itu akan kembali zaman sekarang. Dan kata Rasulullah, saat Al-Mahdi nanti muncul, saat Al-Mahdi nanti muncul, kalian akan berperang bersama Al-Mahdi menggunakan pedang, menggunakan tombak dan panah. Kendaraan kalian kembali kepada kuda. Kapan Al-Mahdi muncul? Al-Mahdi muncul setelah Dukhon. Di sini ya. Di sini Al-Mahdi. Semoga ada waktu nanti kita jelaskan siapa ini sosok. Lengkap tentang Al-Mahdi, keturunan kandung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Al-Mahdi ini akan muncul kata Rasulullah ketika teknologi nanti sudah tidak ada. Nah,